Yang terhormat Rektor Ars University yang hari ini karena memang lagi perjalanan masih di luar negeri belum bisa bergabung dengan kita Bapak Ibu. Kemudian yang kami hormati Wakil Rektor Akademik juga sama Bapak Dr. Arohendi juga masih dengan Pak Rektor belum kembali ke Indonesia jadi hari ini tidak bisa bergabung. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Bapak Maksi Ari Mkom. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Inovasi Bapak Dr. Wiseto Agung. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan juga Kaprodi, serta Bapak Ibu dosen seluruh peserta acara sosialisasi Hibah Bima pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat bergabung dalam acara sosialisasi Hibah Bima pada hari Kamis di jam 10 ini. Adapun untuk susunan acara pada hari ini, Bapak Ibu, ada beberapa agenda. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada sambutan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Inovasi, Bapak Dr. Wiseto Agung. Kemudian yang selanjutnya ada pemaparan terkait dengan panduan penelitian dan juga pengabdian masyarakat untuk yang tahun 2024 atau yang terbaru. Kemudian kami juga buka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk saja ke agenda yang selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Inovasi kepada Bapak Dr. Wiseto Agung. Disilakan. Mangga, Pak. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Bapak Ibu punten, jadi sebenarnya saya ini korban tembakan Bu Sari. Jadi baru beberapa menit yang lalu Bu Sari minta kepada saya untuk memberikan sambutan gitu kan, menggantikan Pak Rektor dan Pak Rohendi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, terpaksa saya berpikir keras gitu, mau ngomong apa, dan saya sudah mendapat 3 poin yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama, kegiatan riset ini sebagaimana halnya dengan kegiatan pengajaran dan Abdimas, memang adalah merupakan hal yang menjadi kewajiban kita sebagai dosen gitu kan. Nah, khususnya mengenai riset Bapak Ibu, riset itu tidak bisa kita laksanakan sendiri. Ya bisa sih, cuma lebih lebih bagusnya kalau dilakukan secara kolaborasi gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu, alangkah baiknya kalau kita bisa berkolaborasi. Nah, ini terlepas dari Bima yang akan dijelaskan oleh Bu Sari ya, Bapak dan Ibu. Ini saya ingin membuka kamera saya sedikit, saya mau matiin background-nya dulu. Punten, saya matikan dulu. Choose my virtual background. Nah, saya ingin memutar kamera saya sedikit. Jadi di ruangan saya di sini ada 6 orang mahasiswa yang membantu kami. Ini dulu dong, bye-bye dulu ke Bapak Ibu dosen. Yang membantu kami, saya bersama Pak Ervian dan Pak Tony, itu merekrut mahasiswa-mahasiswa yang ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi mereka ini melakukan riset dalam rangka MBKM internal, di mana yang biasanya para mahasiswa itu para mahasiswa biasanya kan melakukan kerja praktek ya, magang. Nah, di sini kami ambil inisiatif, magangnya itu adalah magang riset bersama dosen gitu. Nah, sehingga mereka punya beberapa keuntungan. Yang pertama, nggak usah susah-susah cari tempat magang, perusahaannya jauh di luar, namun mereka bisa magang bersama kami di sini.
Nah, magangnya itu adalah di unit yang baru kita bentuk gitu ya, yang namanya ADRI, yaitu Arts Digital Research and Innovation. Nah, keuntungan bagi mereka selain dapat tempat magang, mereka juga nanti kalau hasilnya bagus, risetnya bisa jadi skripsinya juga gitu kan. Kemudian juga nanti ini banyak kesempatan untuk mereka yang mau untuk melakukan studi lanjut. Karena kami kemarin udah ada beberapa tawaran, khususnya untuk yang dari Taiwan. Ini Taiwan ini sedang memberikan beasiswa yang lumayan banyak, sehingga memang mereka mencari siswa-siswa yang mau disekolahkan di sana gitu ya. Nah, itu terkait dengan kolaborasi dengan mahasiswa, dan tentunya kita sebagai dosen juga akan sangat terbantu kalau kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan BIMA. Nah, jadi juga kami ini dengan Pak Ervian dan Pak Tony juga serius gitu ya akan mengikuti BIMA ini. Karena apa ya? Karena supaya kalau BIMA-nya dapat, nanti kan kita bisa traktir mahasiswa yang di sini gitu kan. Gitu. Itu aja sih, Bapak dan Ibu, 3 hal yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan nanti penjelasan Bima dari Bu Sari bisa detail sehingga kita semua harapannya semua bisa ikut juga, bisa berhasil gitu ya. Dan karena bocorannya kan ambang ininya sudah naik juga ya, dari yang kemarin 20, sekarang udah 50, walaupun itu tentunya mengandung konsekuensi, mungkin karena 50 jadi lebih susah, yang PDP yang nggak tahu juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi ke Ibu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahannya dari Bapak Wakil Rektor Kerjasama dan Inovasi. Ya, Bapak Ibu, untuk selanjutnya langsung saja ke acara inti. Saya mungkin akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai panduan atau skema untuk program hibah penelitian. Saya share screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk yang pertama mungkin saya sekaligus mengingatkan kembali, kemarin juga sudah kami infokan di grup dosen terkait dengan sudah adanya surat edaran dari Kemdikbudristek, yang ini juga muncul di website BIMA, terkait dengan penerimaan proposal penelitian dan juga pengabdian masyarakat untuk tahun pendanaan 2024. Adapun beberapa skema yang dibuka, diantaranya adalah untuk program penelitian, ada beberapa skema di sini, Bapak Ibu mungkin nanti juga akan kami bahas juga dan juga bisa dicek di panduan. Kemudian ada juga untuk skema pengabdian kepada masyarakat, ini juga terdapat beberapa skema yang dibuka di tahun ini. Nah, ini mungkin yang sedikit kita highlight untuk tanggal penerimaan proposalnya. Jadi untuk durasinya sekitar 1 bulan, Bapak Ibu, penerimaan proposalnya memang cukup panjang, tetapi sebetulnya juga mungkin kalau misalnya kita gunakan untuk pembuatan proposal bisa jadi biasanya mepet ya Bapak Ibu, udah mendekati akhir-akhir gitu. Itu mulai banyak mungkin yang memfinalkan atau melakukan submit. Tetapi dari mulai hari ini Bapak Ibu sudah bisa tadi baik secara kolaborasi dengan dosen lain dan juga mahasiswa untuk merancang proposalnya, karena sudah dibuka dari tanggal 24 Februari sampai dengan nanti 26 Maret. Jadi ya sekitar 1 bulan. Kemudian ini nanti semuanya sudah dalam satu pintu, Bapak Ibu bisa diakses di website bima.kemdikbud.go.id. Mungkin beberapa dosen atau Bapak Ibu yang mengajukan di tahun lalu sudah tidak asing gitu dengan website BIMA, tetapi barangkali Bapak Ibu yang baru akan mengajukan di tahun ini atau ya baru ber-NIDN dan sebagainya, nanti bisa dicek saja user password ini sebetulnya kalau misalnya Bapak Ibu NIDN sudah ada di ARS dan sudah kami sinkronkan harusnya sudah ada, jadi nanti bisa kami cek. Kemudian untuk proposal Bapak Ibu di sini kondisinya nanti diajukan, kemudian ada beberapa kondisi ya nanti karena kita berkaca ke tahun lalu juga mungkin ada beberapa case di mana Bapak Ibu sudah submit nanti di BIMA-nya, tetapi pada saat dicek oh misalnya ada administratif yang masih belum sesuai atau misalnya oh salah update
untuk filenya, misalnya kasus seperti itu, jadi nanti itu bisa dikembalikan ternyata. Kalau tahun lalu tuh sistemnya bisa kami tolak dulu, nanti kembali ke draft. Kalau sekarang ternyata untuk yang ditolak tidak dapat diperbaiki, jadi harus pengajuan dari awal lagi. Ini kurang lebih hanya ringkasannya saja, Bapak Ibu. Nanti bisa dicek kembali. Suratnya sudah kami share di grup dosen, bisa diakses juga di Bima pengumumannya. Intinya di tanggal 24 sampai 26 Maret ini adalah durasi pembukaan untuk proposal Bapak Ibu bisa submit di Bima. Kemudian programnya tadi ya untuk penelitian dan pengabdian, sepertinya itu. Nanti lebih lanjutnya saya masuk ke slide untuk PPT-nya. Sudah muncul mungkin Bapak Ibu ya PPT-nya untuk atau materinya untuk program penelitian. Tadi sudah disampaikan untuk buku panduan. Kami juga di sini hari ini adalah lebih ke deliver dulu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu mengenai ketentuan umum dan sebagainya. Tetapi lebih detailnya memang itu bisa Bapak Ibu nanti cek sendiri di buku panduan penelitian dan pengabdian yang sudah kami share juga. Sedikit perbedaan dengan tahun lalu bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya juga sudah mengikuti ya kegiatan dari DRTPM yang melalui YouTube ataupun Zoom. Jadi hari ini hanya mengulang saja sebetulnya. Atau barangkali nanti ada beberapa hal yang mau didiskusikan, kita bisa sambil diskusi di akhir. Untuk buku panduan, kalau tahun lalu dibuat terpisah terkait dengan pengelolaan dan juga buku panduan untuk peneliti. Kalau untuk tahun ini mungkin biar lebih simpel juga, jadi disatukan seperti itu. Ini cover yang baru ya Bapak Ibu untuk yang tahun 2024. Mungkin Bapak Ibu juga sudah download. Kemudian ada beberapa yang berubah dan kenapa berubah gitu kalau disampaikan di RTPM. Yang pertama adalah berdasarkan Sintaskor. Sebagai informasi Bapak Ibu untuk PT atau klaster di Ars University itu sekarang kita ada di Pratama klasterisasinya. Kemudian untuk STP dan Akpar itu karena ya dosennya juga sedikit itu masih ada di binaan. Kemudian nah ini penyebab perubahan dari buku panduan salah satunya adalah adanya Sintaskor. Jadi meningkatnya Sintaskor dosen dari segi institusi seiring waktu karena mungkin ya tadi ada klasterisasi juga gitu. Jadi tiap perguruan tinggi sebetulnya bersaing sama-sama lari gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih apa namanya jalan di tempat juga makin jauh ketinggalan untuk khususnya di klasterisasi ini. Kemudian juga ada perubahan klaster perguruan tinggi di tahun 2024. Untuk yang tadi, bagi Bapak Ibu yang masih belum tahu atau bingung Ars ini di mana ya posisinya, kita sekarang ada di Pratama untuk hasil terbaru, sedangkan STP dan Akpar tadi di binaan. Kemudian ada juga penyesuaian SBK atau standar biaya keluaran. Jadi nanti untuk menentukan gitu berapa sih pendanaan yang bisa didapatkan disesuaikan dengan jenis luaran yang dihasilkan dari penelitian masing-masing dosen. Kemudian, nah ini dibahas kembali juga tahapannya. Saya rasa untuk Bapak Ibu yang tahun lalu, selamat ya Bapak Ibu, tahun lalu kita juga sudah apa namanya berkontribusi sebetulnya cukup banyak. Lebih dari 40 proposal yang kita submit ke Bima dari ya 3 perguruan tinggi ini cukup banyak. Di Ars juga cukup banyak. Tetapi memang yang lolos skema penelitian itu kemarin hanya ada 6, 4 di ARS atau di universitas, yang satu di STP dan satu lagi di APAR, semuanya untuk skema penelitian dosen pemula. Kemudian berhasil juga lolos satu pengabdian masyarakat kemarin dari STP. Jadi total tahun lalu kita berhasil mendapatkan 7 proposal yang didanai dari sekitar 40 lebih proposal yang masuk gitu. Dari segi jumlah memang cukup sedikit Bapak Ibu ya presentasinya, tetapi mungkin tadi proses penilaian substansi juga yang semakin sulit sepertinya, karena kalau melihat dari pola gitu tahun-tahun sebelumnya ketika kita pengajuan misalnya PDP itu hampir 80% ke atas tuh biasanya lolos gitu, tapi yang ini cukup sedikit. Nah, ini alurnya
Dari mulai pengusulan nanti di Bima ya, nanti juga mungkin saya akan coba buka sedikit seperti apa Bima bagi Bapak Ibu yang user passwordnya mungkin lupa gitu atau mungkin sudah direset tapi nggak bisa lagi login, nanti silakan untuk secepatnya menghubungi LPPM, nanti kami bantu resetkan karena kita tidak bisa lihat password Bapak Ibu tapi bisa kita reset. Pengusulan, kemudian selanjutnya adalah tahap penyeleksian. Nah, nanti juga saya akan tampilkan untuk Bapak Ibu khususnya yang pengajuan di tahun lalu, itu ternyata sudah dimunculkan Bapak Ibu hasil reviewnya dan barangkali misalnya proposalnya mau di revisi atau diupdate lagi atau sebagai gambaran kenapa sih nggak lolosnya gitu. Nanti juga bisa dicek ya. Sudah kami kolek semua di Google Drive, nanti akan di-share. Kemudian, nah penyeleksian tuh ada dua, administrasi dan substansi. Kalau saya cek dari tahun lalu, itu masih ada ternyata setelah kita cek pun gitu ya beberapa proposal yang ternyata di seleksi administrasi itu tidak lolos. Dan itu sangat sayang sebetulnya. Jadi nggak lolos sebelum review substansi gitu. Ada beberapa kasus seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah lulus secara administratif, masuk ke substansi. Tetapi untuk administrasi dan substansi ini sepenuhnya memang dinilai dari pihak reviewer Bapak Ibu atau ya dari DRTPM. Jadi LPPM itu nanti hanya seleksi administratif internal lah gitu. Setelah Bapak Ibu submit, nanti kami biasanya cek apakah memang yang di submit sesuai. Ya maksudnya kita juga malu ya Bapak Ibu untuk approve gitu proposal yang misalnya asal-asalan dibuatnya. Jadi pasti nanti juga akan ditolak sih di level LPPM kalau misalnya proposalnya asal submit begitu. Kemudian nanti setelah lolos dua-duanya ada penetapan, nanti akan ada pengumuman lagi. Bapak Ibu biasanya ada ya surat lagi di Bima gitu. Siapa saja dosen-dosen atau peneliti yang lolos berikut dengan judulnya, dengan skemanya dan perguruan tingginya. Kemudian tahap pelaksanaan, nah pelaksanaan ini memang mungkin kalau misalnya nanti pengumuman di April atau Mei, durasinya memang tidak setahun pas ya Bapak Ibu, jadi cukup beberapa bulan lah gitu, sekitar 6-8 bulan mungkin untuk pelaksanaannya. Jadi nanti mohon diperhatikan juga dari segi waktu kalau misalnya Bapak Ibu lolos pendanaan. Karena kemarin ada sedikit kasus juga untuk tahun lalu gitu pada saat dekat-dekat ke laporan akhir mungkin masih ada Bapak Ibu dosen yang kesulitan dapat minimal LOA dari jurnal kemarin. Dan itu sifatnya bakal jadi hutang ya Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk di ARS dari 7 proposal semuanya sudah menyelesaikan kewajibannya sampai dengan akhir dan kita pun tidak ada masalah baik di pelaporan dan sebagainya gitu. Jadi sudah tuntas tahun lalu. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan akan juga ada sesi pemantauan. Ada yang namanya Monef internal. Nah, ini sepenuhnya akan difasilitasi oleh LPPM. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja arahan dan jadwal seperti apa nanti. Kemudian pelaporan setelah pelaksanaan di tengah mungkin tadi sebelum Monep ya Bapak Ibu akan ada juga laporan kemajuan. Jadi Bapak Ibu melaporkan sejauh mana yang sudah dilakukan. Nanti lengkap sama halnya dengan hibah-hibah lainnya, Bapak Ibu harus mengisi logbook atau catatan harian. Kemudian juga menjelaskan gitu sudah sampai mana luaran yang ditargetkan dan sebagainya. Misalnya oh posisi jurnal tahap submit atau misalnya proses review dan sebagainya itu semuanya bisa dijelaskan. Dan pada saat Monep biasanya dikonfirmasi oleh reviewer. Kemudian setelah Bapak Ibu mengupload tadi laporan kemajuan, ada Monep, kemudian di akhir ada laporan akhir. Nah, itu biasanya di Desember. Jadi di akhir tahun, sebelum libur akhir tahun, Bapak Ibu harus membereskan dulu laporan akhirnya. Kemudian nanti akan dicek lagi apa yang dilaporkan gitu. Kalau misalnya dirasa sudah oke ya tidak ada masalah. Tetapi bisa jadi Bapak Ibu juga nanti termasuk yang menerima undangan, misalnya harus melakukan seminar hasil dan sebagainya. Kalau kemarin sih kami cek ada yang di Surabaya, contohnya ya pelaksanaan, tetapi rata-rata yang skemanya mungkin di atas PDP, yang mungkin dananya besar atau yang dapat hibahnya cukup banyak gitu. Itu yang dapat undangan seminar hasil. Kemudian luaran, nah ini tahun ini mungkin ada beberapa perbedaan gitu dengan tahun lalu. Kalau saya cek sih memang lebih susah ya Bapak Ibu pilihannya untuk luaran.
Tapi nanti kita lihat seperti apa. Jadi ini kurang lebih alur atau tahapan proses penelitian dari mulai pengumuman yang sekarang sudah berlangsung, pengusulan yang tadi sampai dengan 26 Maret gitu. Jadi masih ada sekitar 1 bulan kurang mungkin untuk Bapak Ibu mensubmit sampai dengan akhir. Jadi Desember ini untuk yang monotahun selesai ya, beres gitu. Kecuali nanti Bapak Ibu yang ada skemanya misalnya multi years ya mungkin akan ada lanjutan di tahun depan. Kemudian untuk skema atau lebih ke topik risetnya ini masih sama sebetulnya kalau di panduan untuk fokus riset nasional yang dari mulai 2017 sampai 2045 ke 9 fokus ya dari mulai pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, bidang riset lainnya. Tapi kalau sekarang ada tambahan ternyata 5 prioritas riset atau bikin lagi skema baru lah gitu. Lebih ke arah green economy, blue economy, digital, tourism, dan health independent. Bapak Ibu mungkin yang sebelumnya juga sudah pernah ikut misalnya matching fund ke daerah dan sebagainya juga sudah tidak asing ya mungkin dengan 5 prioritas riset ini. Itu kurang lebih untuk yang fokus riset. Kemudian, nah selanjutnya secara umum atau ketentuan umum, memang beberapa skema itu nanti ada ketentuan khususnya Bapak Ibu dari mulai persyaratan Sintaskor, kemudian jabatan fungsional. Tapi ini secara umumnya dulu adalah dosen tetap perguruan tinggi dan ketua itu punya NIDN atau NIDK, wajib memiliki ID Sinta. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa sudah ada NIDN, tapi misalnya Sintanya belum ada dan sebagainya, itu juga diharapkan langsung membuat akun Sinta. Kemudian berstatus aktif dan tidak sedang tugas atau izin belajar Bapak Ibu. Karena memang tidak diperkenankan gitu ya, baik tugas ataupun izin belajar itu tidak diperkenankan. Kemudian untuk menjadi ketua, kemudian berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan. Nah, adapun yang tadi misalnya di STP dan Akpar itu kan masuk klaster binaan, tapi itu klaster ya Bapak Ibu. Klaster kita secara kinerja penelitian dan pengabdian, bukan binaan secara perguruan tinggi gitu. Jadi bisa mengajukan. Kemudian anggota peneliti ini bisa dari dosen tetap, Bapak Ibu bisa dari perguruan tinggi yang sama atau mungkin dari luar perguruan tinggi yang ada relasi dan sebagainya, ada tim bisa juga kerjasama sama ada ID Sinta, eh, eh, tidak sedang tugas belajar dan sebagainya. Kemudian bisa juga melibatkan mahasiswa karena memang khususnya mungkin kalau kayak di pengabdian juga itu banyak MBKM ya Bapak Ibu, jadi ada MBKM yang dilibatkan lah gitu di dalam prosesnya. Mahasiswa kemudian memiliki NIM dan aktif di PDDikti. Bisa juga Bapak Ibu melibatkan masyarakat secara umum. Yang penting ada KTP biasanya, jadi NIK-nya nanti bisa diinput juga. Itu bisa. Kalau misalnya memang diperlukan gitu untuk mendukung proses penelitian maupun pengabdiannya, Bapak Ibu ambil dari luar perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah terkait program penelitian. Tadi ya masih sudah dijelaskan yang secara umum. Ketua pengusul ini wajib atau cuman bisa mengajukan 1 ketua dan 1 anggota. Jadi memang tetap ada pembatasan Bapak Ibu. Misalnya kayak di penelitian Bapak Ibu bisa 1 ketua atau 1 sebagai anggota. Jadi misalnya tidak bisa gitu penelitian langsung mengajukan 5 proposal. Tapi mungkin di pengabdiannya Bapak Ibu juga bisa mengajukan nanti maksimal 2 ya. Kemudian kuota pendanaan 1 ketua atau 1 anggota tadi atau keduanya sebagai anggota juga boleh diperkenankan. Karena kalau saya lihat dari segi persyaratan yang makin sulit lah gitu tadi karena ada Sintaskor dan sebagainya, itu juga mungkin Bapak Ibu tidak semua eligible jadi ketua gitu. Jadi bisa nanti bergabung untuk menjadi anggota. Kemudian untuk pascasarjana, penelitian pascasarjana, tapi ini karena kita tadi di klaster pertama juga memang belum bisa mengajukan skemanya, ini bisa maksimal sampai 5 usulan ya Bapak Ibu. Harapannya adalah di sini banyak proposal yang bisa dapat pendanaan sehingga bisa membantu lah paling tidak sedikitnya untuk kita bisa naik klaster gitu Bapak Ibu untuk mudah-mudahan bisa ke madya karena sekarang cukup sulit gitu tadi dengan adanya sistem percentile dan sebagainya Sintaskor sehingga untuk naik klaster itu sekarang cukup rumit dibanding mungkin tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini tanggungan, tapi alhamdulillah kayaknya aman untuk yang di ARS ya tidak ada tanggungan Bapak Ibu, tidak ada hutang gitu luaran di tahun lalu semuanya sudah terpenuhi. Kalau misalnya masih ada itu wajib melunasi
wajib melunasi hutangnya atau luarannya itu sampai dengan selesai. Kemudian kewajiban dari perguruan tinggi adalah melakukan pemantauan dan evaluasi internal. Ini nanti di LPPM juga akan bantu memfasilitasi karena baik Monef dan sebagainya itu nanti kita yang akan mengadakan. Kemudian, nah ini menyediakan dana pengelolaan penelitian. Memang idealnya perguruan tinggi harus ada dana untuk manajemen ya, Bapak Ibu, manajemen penelitian atau mungkin nanti untuk membantu proses luaran dan sebagainya. Nanti akan kami upayakan mungkin dari LPPM mudah-mudahan gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang lolos pendanaan, kemudian nanti kan rata-rata juga apalagi skema di atas PDP itu luarannya adalah bukan Sinta lagi tapi jurnal internasional bereputasi dan mungkin ketika memang tembus mudah-mudahan gitu dari perguruan tinggi nanti ada tambahan Bapak Ibu ya untuk membantu proses publikasi luarannya karena kan luaran yang dihasilkan juga sangat bagus gitu. Kemudian ini yang tadi di BIMA, jadi proposal harus disetujui oleh LPPM. Kami sebagai perantara nanti akan melakukan approval gitu, baik nanti mungkin proposalnya bisa ditolak atau tadi harus direvisi dan ya harapan kami semuanya bisa disetujui untuk diajukan. Kemudian ini yang lainnya terkait dengan SBK dan sebagainya nanti juga akan ada ya Bapak Ibu karena ada perubahan ternyata dari SBK. Kalau dulu mungkin maksimal pendanaan itu ditentukan dari jenis dan juga jenis misalnya jenis dan juga bidang ilmu kalau tidak salah. Kalau sekarang itu berdasarkan luarannya. Jadi berpatokan kepada luaran atau yang dihasilkannya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu, yang ini ya, peneliti wajib mencantumkan nama Direktorat Riset atau DRTPM karena kemarin ada case juga kalau nggak salah di HIPA ADI ya. Jadi jurnalnya sudah terbit pada tahun lalu yang PDP itu ternyata lupa menyampaikan ucapan terima kasih gitu di dalam artikelnya dan itu akhirnya ya kami revisi gitu. Diminta revisi ke editornya alhamdulillah bisa karena memang wajib mencantumkan. Jadi di semua luaran, baik itu jurnal, mungkin poster, video dan sebagainya, Bapak Ibu mencantumkan karena ini sumber pendanaannya dari DRTPM. Takutnya terlupa. Kemudian ini menghasilkan artikel KI dan sebagainya ya. Yang juga semuanya diakses atau diupload di BIMA. Jadi sudah satu pintu semua. Kemudian, nah ini juga ada sanksi Bapak Ibu. Jadi untuk yang nanti mengajukan dan mudah-mudahan dapat pendanaan, mohon juga diperhatikan apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian, ya mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan atau dapat pendanaan ganda ya Bapak Ibu misalnya tidak diperkenankan Bapak Ibu sudah pernah dapat pendanaan untuk proposal judul X misalnya diajukan kembali, oh tetapi misalnya lolos dan nanti ketahuan dapat ganda gitu dengan pendanaan yang lain itu juga biasanya ada masalah, jadi tidak diperkenankan. Maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari DRTPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara gitu. Kalau misalnya ada kasusnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini untuk di kita itu tidak ada problem seperti itu. Kemudian ini standar biaya keluaran nanti kalau misalnya tahun lalu berdasarkan jenis riset tadi dan bidang fokusnya, misalnya transportasi, pangan dan sebagainya kan beda-beda. Nanti Bapak Ibu bisa dicek saja di PMK-nya ya. Kami juga sudah coba download gitu. Nanti mungkin bisa dicek saja. Ini yang terbaru menggunakan PMK nomor 113/PMK02/2023. Besaran maksimum dana penelitiannya berdasarkan jenis luaran yang dihasilkan. Jadi nanti kalau misalnya ya luarannya jurnal internasional misalnya yang dijanjikannya atau seperti apa itu juga nanti akan mempengaruhi pendanaan maksimal seperti itu. Dan ini bisa dilihat patokannya nanti di PMK yang terbaru. Kemudian luaran penelitian tahun 2024 ada artikel di jurnal nasional. Memang kalau untuk jurnal nasional Sita 1 sampai 6, tetapi itu tergantung skemanya ya Bapak Ibu nanti kita cek. Kemudian yang kedua ada jurnal bereputasi internasional minimal terindeks oleh Web of Science dan Scopus atau memiliki peringkat Sinta 1. Kemudian ada juga bentuknya model bisa berupa hak cipta
paten gitu. Walaupun mungkin paten cukup sulit dibanding hak cipta, ada juga Bapak Ibu berbentuk prototipe ya. Ini untuk paten perlindungan varietas tanaman dan sebagainya. Ini mungkin untuk bidang-bidang ilmu tertentu. Kemudian, nah ini kalau untuk paten turunannya ya, ada material untuk produk biologi dan seterusnya. Saya juga kurang apa namanya familiar sebetulnya, ini mungkin untuk di bidang-bidang tertentu. Kemudian untuk ketentuan penggunaan anggaran, nah ini eh, intinya nanti Bapak Ibu harus mengikuti pada saat membuat anggaran, baik SBM ataupun SBK yang sudah ditentukan, berikut dengan PMK-nya yang sudah disetujui atau yang sudah digunakan. Rincian EAB membuat komponen belanja bahan. Hampir semua skema ini pasti ya terdiri dari belanja bahan, pengumpulan data, analisis, sewa peralatan, pelaporan, dan luaran wajib. Jadi nanti dan di Bima ini Bapak Ibu sudah tersistem semua. Jadi nanti maksudnya Bapak Ibu mungkin tinggal men-setting itu lebih ke detail rinciannya ya. Kalau yang tahun lalu sudah pernah mengajukan mungkin bisa dilihat bahwa di tahap 3 gitu RAB itu sudah ada poin-poin umumnya atau poin kelompoknya, nanti tinggal ditentukan saja berapa persennya. Dan itu di panduan sebetulnya sudah ada batasan dana, misalnya harus berapa persen untuk bahan, luaran dan sebagainya. Kemudian larangan atau perhatian, nah ini mungkin untuk juga masukan, nanti mohon dihindari Bapak Ibu ya honorarium tim peneliti. Jadi ya memang tidak ada gitu honor untuk tim peneliti, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu melibatkan mahasiswa dan sebagainya pembantu penelitian itu memang bisa ada ya untuk pembantu peneliti. Tetapi kalau tim dalam artiannya dosennya itu tidak ada honor khusus misalnya apalagi dicantumkan di RAB itu mohon hindari Bapak Ibu ya. Karena kalaupun ini nanti mungkin misalnya di ACC ya bisa jadi dihilangkan gitu untuk dananya kan lumayan. Pembelian tanah atau lahan ya Bapak Ibu ini mungkin bidang tertentu pembelian kendaraan operasional, pembangunan lab, gedung kantor itu tidak diperkenankan karena mungkin kalau yang dananya ratusan kan barangkali gitu ya ada yang pengajuan lab ya itu tidak diperkenankan. Alat mesin dan seterusnya, kemudian pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa atau paket internet. Nah, ini kan biasanya kita masih ada gitu ya Bapak Ibu internet untuk misalnya 1 tahun itu juga tidak ternyata paket internet. Kemudian pulsa juga tidak, jaminan pinjaman kepada pihak lain, hibah bantuan bentuk uang. Kemudian penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian. Lebih detailnya mungkin Bapak Ibu bisa cek di panduan karena biasanya ada di situ juga apa yang tidak diperkenankan. Ini yang tadi alurnya kurang lebih dari RTPM pengumuman, nanti Bapak Ibu posisinya sebagai pengusul, kemudian perguruan tinggi dalam hal ini dikelola atau diwakilkan oleh di LPPM lebih banyaknya memang dari segi proses alurnya. Nanti kami dari mulai persetujuan, melakukan monef, dan sebagainya itu, dan pelaporan juga ke LLDT, karena di akhir kita harus report ya Bapak Ibu, kewajiban gitu, melaporkan proses misalnya dari mulai laporan Bapak Ibu, kemudian dana benar-benar sudah ditransfer ke peneliti semuanya itu kita juga harus laporkan di akhir kepada LLDT. Jadi ini mungkin cukup panjang, tapi intinya ini semuanya di Bima. Tahap simpelnya adalah Bapak Ibu pengajuan di Bima, nanti kita approve. Jika tidak ada kendala menunggu, kalau misalnya lolos nanti semuanya dilakukan by Bima dari mulai ada nanti perbaikan dulu usulan karena biasanya misalnya contoh Bapak Ibu mengajukan PDP kan tadi Pak Wisato juga sudah menyinggung memang ada kenaikan Bapak Ibu kalau tahun lalu PDP itu di 20 juta maksimal pendanaan tahunnya yang 20 jutanya diganti oleh PDP afirmasi. Nanti kita juga cek. Jadi misalnya pengajuan 50 juta dimentokin lah gitu. Biasanya dimentokin aja Bapak Ibu karena lumayan kan kalau misalnya ACC 100%. Tapi ada hal-hal misalnya yang dianggap tidak sesuai, biasanya ada pengurangan. Nah, Bapak Ibu nanti di Bima harus melakukan update lagi proposal atau perbaikan proposal gitu. Jadi perbaikan itu justru dilakukan setelah nanti Bapak Ibu sudah memang diumumkan lolos ya untuk menyesuaikan dengan dana yang disetujuinya seperti itu. Kecuali case-nya kayak kemarin yang pengabdian Pak Faisal kan masuk ke periode perbaikan ya atau periode 2 lah pengabdiannya karena mungkin bisa jadi dana dari DRTPM masih banyak itu sedangkan yang lolos mungkin belum memenuhi
kuota yang udah ditentukan sehingga difilter lagi tuh ternyata ada proposal-proposal yang layak diteruskan gitu atau untuk diperbaiki sedikit. Tapi itu berlaku hanya tahun lalu di pengabdian Bapak Ibu. Untuk penelitian tidak ada periode duanya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini peta skema TKT mungkin ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau berbicara TKT sih disesuaikan dengan bidang ilmunya. Karena saya sendiri juga jujur aja nggak hafal semua TKT gitu ya untuk setiap bidang ilmu. Karena itu kalau di panduan udah ada juga Bapak Ibu tiap bidang ilmu TKT-nya seperti apa. Tapi intinya lebih ke tingkat terapan teknologi mungkin dari mulai TKT 1 itu yang paling dasar sampai dengan TKT 9. Jadi kalau yang masih bentuk konsep atau misalnya rencana dan sebagainya mungkin itu masuk ke TKT 1, 2, dan 3 lah maksimal atau masuknya ke penelitian dasar. Tetapi kalau misalnya TKT 4 sampai 6 itu apa sih untuk penelitian yang jenisnya terapan Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah pernah meneliti di penelitian dasar, dilanjutkan nih mau bikin misalnya satu produk gitu ya untuk model atau purwarupa dan sebagainya itu masuknya ke terapan TKT 4 sampai dengan 6. Intinya nanti hati-hati pada saat Bapak Ibu di Bima mengajukan, kan kita sebelum bisa download di tahap 2 itu Bapak Ibu harus ngisi dulu ya skema yang dipilihnya apa gitu berdasarkan eligibilitas. Nanti akan muncul TKT-nya. Sebenarnya Bapak Ibu hanya cukup isi saja sih persentase gitu. Apakah misalnya sudah memenuhi konsep dasar, misalnya sudah ya tinggal 100% dan seterusnya. Nah, nanti kira-kira TKT Bapak Ibu itu berhenti di mana? Misalnya kalau penelitian dasar, Bapak Ibu bisa berhenti di TKT 2 atau di TKT 3. Nah, misalnya di TKT 2 nih mau luaran akhirnya punya Bapak Ibu penelitiannya. Berarti di TKT 2 pada saat ngisi di Bima itu jangan sampai di 100% Bapak Ibu ya. Jadi misalnya oh baru 40% atau 60% sehingga target keluaran akhir TKT untuk penelitiannya adalah di TKT 2. Jadi seperti itulah kurang lebih dari yang namanya TKT. Tetapi TKT ini berdasarkan bidang ilmu masing-masing juga berbeda. Misalnya di teknologi atau mungkin di sosial itu ada perbedaan. Intinya Bapak Ibu yang ada di penelitian dasar ini kita maksimal cuma bisa di TKT 3 ya ataupun 2. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu TKT 3 lanjut terus sampai ke TKT 4 5 ya. Zaman dulu banget sih pernah ada kasus gitu PDP terus TKT-nya itu apa ya pokoknya masih bisa lanjut gitu saya lupa dan jadi terlalu tinggi Bapak Ibu karena kan ini masih dasar gitu. Kemudian untuk yang penelitian dasar tadi kompetitif nasional ya sifatnya kompetitif karena kita bersaing secara nasional Bapak Ibu dengan seluruh perguruan tinggi yang ada. Ada beberapa skema, ada 2 yang baru sebetulnya di tahun ini. Yang pertama adalah yang ini, penelitian dosen pemula afirmasi. Jadi kalau tahun lalu tidak ada gitu ini, jadi langsung PDP saja. Nah sekarang ada namanya PDP afirmasi dan yang ada bintangnya ini kolaborasi penelitian strategis atau ya suka disingkat katalis ya gitu. Kemudian ada juga sebenarnya yang penugasan basisnya ya untuk ada juga penelitian kerjasama luar negeri, tapi kalau ini saya ikutin sosialisasi dari DRTPM ternyata dibuat terpisah, jadi join call proposalnya mungkin ada nanti ya termasuk yang penugasan juga nanti itu khusus yang memang dapat penugasan dari DRTPM. Yang terapan ini ada lihat nanti penelitian terapan. Kemudian khusus yang TKT 7 sampai 9 karena ini kan setara dengan hilirisasi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah tahap akhir banget lah gitu. Dikomersilkan dan sebagainya si produk luaran penelitiannya itu. Itu digantikan dengan kedai reka. Jadi masih sama. Jadi tidak ada skema khusus untuk TKT 7 sampai 9 atau pengembangan. Kalau Bapak Ibu pengen atau penelitiannya sudah bentuk hilirisasi ya nanti ikutnya di kedai reka gitu. Masih sama tahun ini juga kedai reka. Kemudian nah kita masuk ke dana. Ini dana kalau kita lihat dana kan memang tertarik banget ya Bapak Ibu udah dapat dana besar gitu. Tapi intinya ada beberapa jenis di sini. Tadi PDP afirmasi 20 juta, tetapi sangat disayangkan karena kita ada di Pulau Jawa, kita tidak bisa ikut PDP afirmasi ini. Walaupun mungkin bisa jadi gitu ya, ini tuh setara dengan PDP di tahun lama yang nominalnya juga 20 juta, tapi ini diproyeksikan di luar Jawa, Bali, dan Kalimantan Selatan kalau tidak salah. Jadi di luar itu mungkin daerah-daerah yang kayak proposalnya sedikit tiap tahun kontribusi, nah itu yang diperuntukkan. Jadi kita skip saja Bapak Ibu afirmasi tidak bisa. Nah Bapak Ibu di sini yang memang
kami juga di LPPM berharap banyak gitu di poin 2 penelitian dosen pemula PDP. Kenapa? Karena ya secara persyaratan paling banyak Bapak Ibu memenuhi untuk di PDP. Dan juga dari segi luaran memang tidak terlalu sulit seperti yang lain. Jadi Bapak Ibu masih bisa gitu luarannya ngejar Sinta 1 sampai dengan 4 tadi untuk kalau dulu malah bisa sampai 6, sekarang kalau nggak salah sampai 4 kan juga cukup mudah ya Bapak Ibu Sinta 4 gitu. Bayar misalnya 250 sampai 300 ribu, Bapak Ibu dapat dana 50 juta ya. Sisanya ya mungkin tinggal bagaimana lah bikin RAB-nya supaya bisa terserap. Nah, ini durasinya juga 1 tahun. Kemudian yang lain pasca sarjana, kemudian magister menuju doktor ini juga karena kita di Pratama sebetulnya tidak bisa ya. Nanti kita cek untuk yang Pratama mana saja yang bisa Bapak Ibu. Kalau fundamental ini dan kerjasama dalam negeri cukup tinggi di 150 juta besaran dananya maksimal dengan durasi 1 tahun. Jadi kalau kita amati di luar disertasi doktor rata-rata 1 tahun ya Bapak Ibu jangka waktunya hanya monotahun gitu. Kemudian, nah ini kolaborasi strategis itu yang baru dan yang terapan memang tinggi sekali Bapak Ibu di 500 juta. Tetapi kalau saya cek syaratnya, aduh cukup berat ternyata ya dari mulai Sinta skornya aja. Kalau nggak salah kemarin overall tuh harus minimal 500 gitu bidang sains dan teknologi tuh cukup sulit nampaknya gitu persyaratan sebagai ketua. Nah ini tadi afirmasi kita nggak bisa karena ada di wilayah Jawa, jadi khusus untuk yang di luar Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan. Mungkin mudah-mudahan bisa ini sepertinya pemerataan pendanaan seluruh Indonesia. Nah ini jadi kita skip saja Bapak Ibu karena tidak bisa PDP. Ini saya harapkan mudah-mudahan di tahun ini kita sama kayak tahun lalu ya Bapak Ibu bisa ada berapa puluh proposal gitu yang diajukan. Syukur-syukur dapatnya juga banyak. Kalau kemarin cuma 6 kan, tapi itu juga sudah sangat bagus gitu ya daripada memang tidak ada banget yang dapat dana. Kemudian luarannya, nah ini cukup tadi masih bisa digapai lah Sinta 1 sampai dengan 4 atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional. Tapi rata-rata dosen ngejarnya ke yang Sinta gitu ya. Mungkin ya Sinta 2, Sinta 1 juga sudah sangat bagus Bapak Ibu. Jangka waktu 1 tahun besarannya 50 juta, cukup tinggi. Persyaratannya adalah kita ada di Pratama masuk ya. Jadi khusus untuk Madya Pratama Binaan yang udah mandiri utama mah ya udah beda lagi lah gitu skemanya. Jafungnya maksimal adalah lektor, angka kredit 200. Sebelumnya memang beberapa dosen ke saya juga ada yang kontak, Bu, ini saya kan udah lektor 300 kok, PDP-nya muncul, eligible di BIMA. Ternyata mungkin itu belum update dari BIMA-nya, Bapak Ibu, ternyata sekarang pas dicek lagi sudah sesuai sih. Jadi nanti silakan dicek masing-masing Bapak Ibu di BIMA-nya, eligibilitasnya ikut apa gitu ya. Kalau misalnya ini lektor maksimal angka kredit 200 masih bisa ikut PDP sebagai ketua dengan maksimal pendanaan 2 kali sebagai ketua. Harapannya Bapak Ibu semua yang belum naik lagi pangkat bisa ikutan ini karena kalau misalnya Bapak Ibu sudah naik pangkat nanti mungkin akan lebih sulit lagi Bapak Ibu skemanya ya tadi PDP-nya udah nggak bisa ada kesempatan ikut gitu. Jadi selagi masih bisa dimohon untuk partisipasi. Mudah-mudahan lolos lumayan dapat dana 50 juta setahun. Kemudian, oh iya tadi ada syarat juga. Kalau ini persyaratan biasanya minimal ada 1 anggota ya Bapak Ibu. Kemudian ini karena juga tidak bisa. Jadi ini agak kebalik slide-nya sebetulnya. Mohon maaf, saya cek dulu. Nah ini kita cek dulu ya Bapak Ibu. Pratama itu kita cuma bisa di afirmasi tapi nggak bisa karena di Jawa. Jadi kita cuma bisa di PDP. Kemudian yang fundamental, kemudian yang kerjasama dalam negeri, kemudian penelitian terapan dan kerjasama luar negeri. Tetapi kalau yang kerjasama luar negeri ini tadi join call-nya beda. Mungkin apa namanya ada ini terpisah ya. Contohnya yang RIM dari BRIN itu kan juga salah satu luar negeri ya. Jadi ada skema yang beda. Nah paling kalau saya amati Bapak Ibu ya bisa ikutnya ini sih di PDP, di fundamental, di kerjasama dalam negeri dari segi klaster, tetapi persyaratan kita skor nanti harus dicek gitu. Kita kembali lagi.
Nah ini karena kita nggak bisa, kita skip dulu saja. Mudah-mudahan naik klaster ya Bapak Ibu biar penelitian pascasarjana seperti tadi juga bisa ikut, misalnya yang DMM. Kemudian bagi Bapak Ibu juga sempat ada yang bertanya mungkin yang sedang lanjut studi S3, ini bisa nggak disertasi doktor? Bisa ya Bapak Ibu, tetapi kalau disertasi doktor ini nanti yang mengajukan adalah biasanya dari apa promotor gitu. Kalau dulu dari promotornya, jadi nanti mungkin bisa untuk koordinasi saja dengan promotor Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ini juga sama. Nah, ini yang fundamental. Fundamental itu kalau kita ceknya dari segi syarat semua klaster, kemudian lektor dengan Sinta skor overall minimal 300 untuk saintek ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga kalau cek saintek dan teknologi itu tinggi banget gitu ya. Ternyata kita itu persyaratannya di 300, kalau soshum dan seni itu masih bisa maksimal di minimal di Sinta overallnya 100. Jadi nanti silakan dicek juga Sinta Bapak Ibu. Khawatirnya kalaupun kita sudah sinkron, oh misalnya penelitian Bapak Ibu ada yang belum update tuh di Sintanya, tapi sudah publish, itu kita akan bantu sinkronkan ulang. Kemudian nanti juga akan saya tampilkan ada beberapa kasus yang ternyata pada saat di Sinta itu scholar Bapak Ibu tuh ada crash seperti itu ya. Macam-macam kasusnya. Ada yang dulu misalnya emailnya masih BSI, terus emailnya jadi nggak aktif juga jadi nggak kebaca dan sebagainya. Jadi mohon dicek Sintanya masing-masing juga, pastikan Sinta skornya ada gitu, tidak nol. Anggota pengusul minimal 2 orang, salah satu anggota berasal dari perguruan tinggi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim. Nah, ini juga berarti ada syarat ya Bapak Ibu. Kalau seperti ini berarti sama saja lah gitu. Anggotanya juga minimal harus ada yang memenuhi persyaratan sebagai ketua tim. Berarti kalau saya terjemahkan ya sama saja, Sinta skornya juga minimal mungkin harus 300 juga, lektor juga gitu. Harus ada yang posisinya seperti itu. Katanya sih dari DRTPM khawatirnya yang bersangkutan misalnya pindah home base atau mungkin mengundurkan diri dan sebagainya bisa digantikan oleh anggota. Makanya harus ada salah satunya memenuhi syarat sebagai ketua. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti juga kemarin kalau nggak salah sama Pak Yosef itu udah dicek juga Ibu itu ya, udah disinkron juga, bisa dicek saja apa memenuhi syarat sebagai ketua atau misalnya bisa sebagai anggota. Kemudian ada PKDN. Nah, ini yang kedua mungkin yang bisa kita kejar di luar PDP ya, penelitian kerjasama dalam negeri. Persyaratan pengusul, klaster Madya dan Pratama. Nah, ini bedanya Bapak Ibu harus kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, tapi dari segi luarannya memang cukup berat. Baik yang tadi fundamental adalah artikel di jurnal bereputasi internasional. Seingat saya sih tahun lalu masih bisa Sinta 2 gitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang wajib jurnal bereputasi internasional. Berarti ya terindeks Scopus atau misalnya WOS. Kemudian yang PKDN juga sama, udah nggak bisa disinta misalnya Bapak Ibu, tapi wajib di satu artikel di jurnal bereputasi internasional. Jadi nggak ada lagi pilihan lain untuk keluarannya. Kemudian, nah ini sama overall untuk Sintanya adalah 300 bidang saintek dan 100 untuk soshum dan seni. Anggota pengusul minimal terdiri dari satu dosen dari PT yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim. Jadi ya secara secara tadi Sinta skor Japung harus mirip juga dengan ketuanya. Dan tim satu anggota dosen berasal dari PT Klaster Mandiri atau Utama. Jadi Bapak Ibu memang ini harus kita cari juga gitu ya, yang di PT Klaster Mandiri atau Utama mungkin Bapak Ibu ada kolega atau relasi kerjasama bisa penelitiannya. Karena memang harus ada ternyata untuk persyaratan sebagai anggota. Dan di sini anggota pengusul minimal ya. Kalau misalnya nanti bagaimana anggotanya 5 atau 4 orang, bisa saja Bapak Ibu. Ini yang minimalnya. Kemudian katalis ini, tapi memang untuk katalis ini juga cukup baru kerjasama. Bentuknya nanti konsorsium ya Bapak Ibu ada. Jadi dari beberapa perguruan tinggi ada tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Mirip-mirip lah kayak yang kemarin kerjasama yang dari Rimbrin gitu ya. Jadi ada
beberapa tim, nanti salah satunya dari perguruan tinggi mana misalnya mengajukan sebagai koordinator gitu. Ini tujuannya adalah untuk menjaring kolaborasi, katanya baik di tingkat nasional maupun ke internasional, dan pendanaan diberikan kepada masing-masing tim. Per tim itu bisa dapat sampai dengan 150 juta, jangka waktunya 1 tahun. Luarannya adalah sama di jurnal bereputasi internasional per tim per peneliti. Bedanya kalau yang katalis ini ketika nanti ada misalnya 4 perguruan tinggi membuat tim seperti itu semuanya harus dinyatakan lolos proposalnya. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari 4 ini yang nggak lolos, sama saja Bapak Ibu tidak dapat pendanaan. Begitu informasinya dari DRTPM. Kemudian ini koordinator dari PT Mandiri Atau Utama. Kita juga mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke sini ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk saat ini rasanya agak sulit gitu dari sisi timnya. Ketua tim berasal dari PT Mandiri Utama ataupun Madya. Sedangkan kita masih tadi ya di Pratama. Kemudian ini untuk yang khusus katalis. Kemudian ini yang terapan luarannya adalah bukan lagi berbentuk tadi jurnal, tetapi model atau purwarupa dari hasil penelitian untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya. Jangka waktunya 1 tahun, besar pendanaan 500 juta. Jadi kalau ini nanti luarannya sudah ada model atau purwarupa yang disesuaikan dengan bidang ilmunya masing-masing Bapak Ibu. Dari klaster Mandiri Utama Madya Pratama, nah kita di Pratama bisa, tetapi mohon dicek persyaratan ketua adalah lektor dengan Sinta skor overall untuk saintek itu minimal adalah 500. Jadi nanti bisa dicek saja kalau Bapak Ibu sudah ada yang Sinta skornya sudah 501 misalnya atau 500 ya Bapak Ibu bisa eligible sebagai ketua penelitian terapan. Tetapi bagi Bapak Ibu di Soshum atau seni ini masih diberi keringanan ya. Gak tahu jomplang banget jauh banget 400 gitu Sinta skornya. Itu bisa sebagai ketua. Anggota pengusung minimal 2 orang nanti dari perguruan tinggi yang sama. Kemudian ketua memiliki hasil penelitian yang relevan karena mungkin ini nanti Bapak Ibu kan ada model ya dan sebagainya. Jadi dilampirkan juga nanti katanya di Bima itu akan ada menunya. Saya juga belum lihat sih. Eh ada misalnya artikel mana yang jadi rujukan nih Bapak Ibu untuk apa sebagai penulis korespondensi atau penulis pertama Bapak Ibu bisa lampirkan. Jadi ini syaratnya harus ada sebagai penulis pertama, jadi tidak cuma Sintaskor dan corresponding sebagai penulis untuk hasil penelitian yang mungkin mau diajukan gitu. Wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi ini juga ada mitra juga. Nah, kita balik lagi ke sini. Kalau melihat peluang, Pratama cuma bisa di PDP karena afirmasi kita tidak bisa di Jawa. Kemudian fundamental dan kerjasama dalam negeri ini pun dengan tadi persyaratan Sintaskor, Jafung, dan mungkin beberapa persyaratan publikasi lain yang harus dicek ya Bapak Ibu. Ya nampaknya sih makin sulit gitu dibanding tahun lalu dari segi persyaratannya, tetapi nanti mungkin bisa dicek saja kira-kira posisi Bapak Ibu bisa di mana, apakah sebagai ketua atau misalnya anggota. Terapan juga tadi sama. Untuk kerja sama luar negeri ini nanti katanya jalurnya beda, jadi mungkin di luar yang sistem sekarang ya, nanti katanya ada join call terpisah sih kalau saya kemarin mengikuti sosialisasinya. Kemudian ini perguruan tinggi untuk yang skema ini dimungkinkan berarti bisa ada kolaborasi Bapak Ibu bisa juga tidak, tetapi yang ada wajib. Nah ini misalnya contoh kerjasama dalam negeri, terus yang tadi katalis ini wajib. Jadi memang harus ada kerjasama. Terus mitra, nah ini sama yang keterangannya dimungkinkan bisa ada mitra bisa tidak, tapi yang kayak misalnya terapan ini harus ada mitranya. Nah kalau yang luar negeri ya jelas berkolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri. Kemudian dari sekian banyak skema yang dibuka di 2024 ini hanya ini Bapak Ibu ya untuk yang dasar 7-7-nya dibuka sebetulnya afirmasi dan strategis itu yang baru, sisanya masih sama PDP, pasca sarjana, kemudian doktor sarjana unggul, fundamental dan kerjasama dalam negeri. Kemudian untuk penelitian terapan dan penelitian kerjasama luar negeri.
Nah, bagi yang kemarin juga banyak bertanya, Bu, untuk template atau proposalnya seperti apa? Ini sebetulnya bisa Bapak Ibu download nanti di Bima, tetapi memang baru bisa di-download itu di tahap 2 Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu memilih dulu skema risetnya apa, ya ngisi judul dulu. Tapi kalau misalnya masih bingung gitu ya, bisa Bapak Ibu isi asal dulu saja, karena nanti masih bisa di-back untuk bisa di-update lagi. Cuman biar kita bisa download dulu saja proposalnya. Nanti di-download di tahap 2. Tapi kurang lebih bentuknya seperti ini. Setiap skema juga sama. Nah, untuk yang dasar, fundamental, dan kerjasama ya ini contohnya judul, ringkasan, kata kunci, pendahuluan, metode, jadwal, daftar pustaka. Kalau kita cek yang PDP juga kan gak jauh beda ya Bapak Ibu, masih seputar ini gitu. Tapi mungkin nanti eh, state of the art, roadmap, dan sebagainya itu lebih detail dijelaskan di dalam isinya. Karena baru proposal, baru sampai dengan tahap dengan jadwal penelitian dan daftar pustaka. Ini semuanya mohon Bapak Ibu untuk betul-betul mengikuti panduan karena ternyata kemarin masih ada juga gitu yang pada saat sudah kita ajukan ya, walaupun sekilas di LPPM dicek ya udahlah udah memenuhi gitu ya, misalnya jenis kutipannya, katanya dan sebagainya, ternyata mungkin ada beberapa bagian yang nggak kecek juga, ternyata masih nggak lolos tuh di tahap administratif. Jadi mohon nanti dipastikan mengikuti panduan. Kemudian kalau ini tambahan saja Bapak Ibu ya. Untuk yang lanjutan tapi di kita kan tidak ada di 2024 ini karena yang kemarin dapat 6 itu rata-rata monotahun. Oke, mungkin itu saja eh, yang bisa disampaikan kurang lebih untuk Bapak Ibu bisa nanti dicek kembali. Jadi Sintanya mohon bisa login, bisa dicek juga Sinta skornya. Kemudian pada saat login Bima, Bapak Ibu juga bisa dilakukan sinkronisasi baik Jafung. Jadi ke Pededikti nanti sinkron untuk ngambil Jafung terakhir, kemudian juga untuk Sintanya ya, karena bisa disinkron juga di Bima. Itu dulu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa cek juga Bimanya setelah pemaparan selanjutnya dari Pak Yosep terkait dengan skema pengabdian masyarakat gitu. Silakan Pak Yosep mungkin dilanjut dulu saja Pak yang pengabdian masyarakat. Baik, terima kasih Bu Sari atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Bentar. Baik, Bapak dan Ibu, terkait eh, panduan pengabdian kepada masyarakat ini sebenarnya pada ketentuan umum tidak jauh berbeda dengan kegiatan penelitian yang sudah disampaikan oleh Bu Sari. Mungkin saya akan menyampaikan secara ringkas beberapa perubahan terkait skema skema di dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Dan kemarin itu pada saat sosialisasi pihak DRTPM sedikit membold ini sebelum masuk ke dalam materinya, yaitu ada sanksi dan pelanggaran dan lain sebagainya. Mungkin kita lewat saja dulu ya. Terkait tahap dan pengelolaan juga sama, hampir sama dengan penelitian. Nah, untuk peta skemanya di sini di dalam skema pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 ini ada eh, 3 skema sebenarnya yang dibuka untuk pendanaan tahun 2024. Nah, untuk skema yang pertama ini ada skema pemberdayaan berbasis masyarakat. Di sini ada 3 ruang lingkup, yaitu ada PKM, PMP, dan PMM. Nah, untuk Universitas Ars ini sebenarnya untuk skema 1, 2, dan 3 untuk klaster pertama itu sudah terbuka semua gitu. Namun ada beberapa persyaratan yang mungkin bisa menjadi catatan
yaitu untuk PMP, yaitu pemberdayaan masyarakat pemula, serta PKM ini bisa melibatkan dosen di institusi kita sendiri gitu. Maksudnya bisa melibatkan dosen-dosen ARS semua gitu. Dan sisanya untuk skema-skema yang lain itu wajib melibatkan dosen di luar ARS gitu. Jadi harus melibatkan dosen satu ruang lingkup di LL Dikti wilayah 4. Lalu selanjutnya, nah ini di skema pengabdian kepada masyarakat ini berdasarkan klaster 2024, klaster pertama ini dibuka semua ya untuk skemanya, kecuali untuk STP ARS dan juga APAR itu hanya PMP saja yang dibuka. Gitu. Dan untuk kerjasamanya, kolaborasinya di sini untuk PMP itu dimungkinkan dan PKM itu dimungkinkan untuk bekerja sama dengan kampus luar, akan tetapi tidak wajib sifatnya. Namun untuk skema-skema lainnya di luar dua skema tersebut, wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi lain di lingkup LL Dikti masing-masing. Nah, untuk skema permasalahannya di sini, mitra sasarannya untuk skema PMP itu hanya untuk satu kelompok masyarakat dan satu bidang masalah. Lalu untuk PKM itu satu kelompok masyarakat, namun ya perbedaannya yaitu memiliki dua bidang masalah yang harus kita pecahkan gitu, atau kita beri solusi untuk masyarakat tersebut. Untuk skema PMM di sini ada dua kelompok masyarakat dalam satu desa dengan dua bidang masalah setiap kelompoknya. Jadi mungkin ada 4 bidang masalah di dalam dua kelompok tersebut. Itu untuk targetnya ya, mitra sasarannya. Lalu untuk pemberdayaan berbasis kewirausahaan ini hanya PM UPUD yang dibuka. Jadi untuk kewirausahaan berbasis mahasiswa ini tidak dibuka dan pengembangan usaha kampus juga tidak dibuka. Jadi hanya PM UPUD saja yang dibuka. Mitra sasarannya yaitu 2 unit usaha dalam satu daerah yang memiliki aset 150 juta dan omset 150 juta dan memberikan sharing dana 10 juta per unit usaha per tahun. Mitra pemerintahnya kerjasama mengembangkan produk unggulan daerah. Lalu untuk pemberdayaan wilayah, di sini dua kelompok masyarakat dalam satu wilayah dengan jumlah anggota minimum 20 orang setiap kelompoknya, dengan dua bidang masalah setiap kelompoknya. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan desa binaan, yaitu dua kelompok masyarakat dalam satu desa binaan PT dengan jumlah anggota minimum 20 orang setiap kelompoknya dengan dua bidang masalah setiap kelompoknya. Nah, tanggung jawab perguruan tinggi untuk skema pemberdayaan desa binaan ini adalah melakukan sharing dana yaitu 15 juta per tahun dan desa sebagai institusi pembina desa sasarannya. Sebaran jumlah ini mungkin saya lewat. Nah, untuk skema yang dibuka tahun 2024 untuk skema pengabdian kepada masyarakat ini ada skema pemberdayaan berbasis masyarakat melingkupi 3 program yaitu PMP, PKM, dan juga PMM. Lalu ada PBK pemberdayaan berbasis kewirausahaan yang dibukanya itu hanya PM UPUD dari 3 program yang ada di skema tersebut. Lalu ada pemberdayaan berbasis kewilayahan, yaitu pemberdayaan wilayah dan juga pemberdayaan desa binaan. Nah, untuk skema pemberdayaan berbasis masyarakat di sini ada perbedaan dana ya. Jadi usulan dana luaran yang tahun 2023 usulan dana ke daerah TPM pada ruang lingkup PMM maksimum 75 juta per tahun. Luaran berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal BERISSN. Nah, namun untuk tahun ini, pada tahun 2024, usulan dana ke daerah TPM pada ruang lingkup PMM maksimal adalah 80 juta. Lalu untuk luaran berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Nasional Terindeks Sinta dengan status publish atau minimal masih dalam status review pada tahun berjalan dan wajib publish pada tahun berikutnya.
skema PBM sendiri tujuannya adalah membentuk, mengembangkan kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan juga sosial, lalu membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, lalu meningkatkan keterampilan berpikir, membaca, menulis, atau keterampilan lain yang dibutuhkan, seperti soft skill maupun hard skill. Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi, dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha. Khusus ruang lingkup pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, yaitu mengubah pelaksanaan program dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan dengan konsep co-creation, co-financing, dan co-benefit. Hilirisasi hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan oleh masyarakat dan mengembangkan tema-tema KKN yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha maupun dengan dunia industri. Nah, tadi sudah dijelaskan ini untuk PMP, PKM, dan PMM. Luarannya untuk PMP itu publikasi di jurnal nasional. Lalu untuk luaran wajibnya di sini ada peningkatan minimal 1 level keberdayaan mitra sasaran. Luaran di jurnal Sinta harus ada video dan juga harus ada poster. Lalu untuk PKM peningkatan minimal 2 level keberdayaan mitra sasaran. Untuk luarannya juga sama. Video, poster, dan rekognisi SKS bagi mahasiswa yang mengikuti. PMM juga sama ya. 2 level keberdayaan pada setiap mitra, kelompok, atau sasaran. Luaran jurnal Sinta, rekognisi SKS, video, dan juga luaran tambahan terkait haki, serta hasil implementasi yang relevan dengan kegiatan. Lalu publikasi jurnal internasional dan lain-lain itu bisa dijadikan sebagai luaran tambahan. Lalu untuk skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan ini dana maksimumnya itu adalah 150 juta. Namun di tahun 2024 ini ada kenaikan menjadi 175 juta. Yang ditargetkan di sini adalah 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks Sinta pada tahun pertama. Lalu menghasilkan 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks Sinta dan 1 artikel dalam proceeding ber-ISSN atau ber-ISBN yang dilaksanakan di dalam negeri atau 1 artikel di jurnal internasional bereputasi pada tahun kedua dan juga di tahun ketiga. Lalu menghasilkan minimal 1 produk ber-KI berupa hak cipta selain poster, buku panduan, laporan, dan yang sejenis lainnya. Lalu paten sederhana di tahun ketiga. Jadi untuk program PM UPUD ini bisa dilaksanakan 3 tahun ya Bapak Ibu. Skema PBK ini tujuannya adalah meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat, industri, dan juga lembaga lainnya, lalu meningkatkan daya tarik produk ataupun jasa unggulan kepada masyarakat luas atau pasar, memperkuat UMKM agar semakin berkembang, dan juga memberikan pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya. Lalu tujuan lainnya adalah mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri. Lalu mengembangkan proses link and match antara perguruan tinggi, industri, Pemda, dan masyarakat yang luas. Yang ketiga ini ada skema pemberdayaan berbasis wilayah. Perubahannya di tahun 2024. Di sini ada peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif. Luarannya juga ada perubahan di sini. Di tahun pertama itu wajib terindeks Sinta, dan di tahun kedua dan ketiga itu wajib mempublikasikan di jurnal terindeks Sinta dan 1 artikel di dalam proceeding ber-ISSN atau ISBN
yang dilaksanakan di dalam negeri atau bisa luaran artikel di jurnal internasional bereputasi di tahun kedua dan juga di tahun ketiga. Tujuan skema PBW ini yaitu mengaplikasikan hasil riset unggulan PT yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah binaan. Ruang lingkupnya di sini ada pemberdayaan wilayah dan pemberdayaan desa binaan untuk PDB. Oke, bentar. Nah, lalu untuk skema penganggaran pun di tahun 2023, di tahun 2024 ini ada sedikit perubahan, yaitu untuk komponen honorarium ini diubah katanya menjadi upah dan jasa maksimal 10% dari awalnya 15%. Lalu untuk biaya teknologi inovasi itu minimal 50%. Dan komponen biaya pelatihan maksimal 20% serta perjalanan dan lainnya itu masing-masing 15 dan juga 5%. Lalu untuk perubahan ketentuan komponen biaya upah dan jasa ini Bapak Ibu bisa lebih ini lagi ya untuk mempersingkat waktu juga untuk membuka sesi pertanyaan lainnya bisa dibuka di panduan. Selebihnya ini teknis saja ya komponen-komponen lainnya. Nah, mungkin kewajiban perguruan tinggi dan ketentuan reviewer internal ini akan kita fasilitasi di LPPM gitu. Lalu bagi Bapak Ibu yang mungkin memenuhi syarat, nanti bisa kami ajukan sebagai reviewer internal untuk review pengabdian kepada masyarakat di lingkungan internal kami. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Sari. Monggo. Iya, hatur nuhun Pak Yosep sudah menyampaikan mengenai skema untuk khusus masyarakat. Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya akan share dulu. Nah, ini kami sudah masukkan ke dalam Google Drive Bapak Ibu ya, ada beberapa folder. Di antaranya adalah ada panduan, ini PT Akademik, karena memang untuk yang akademik ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi, Ars University, dan juga STP. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka saja, di situ ada panduan tahun 2024 untuk yang terbaru, yang tahun lama juga kami simpan juga di situ. Nanti ini bisa dicek saja, barangkali ada Bapak Ibu yang masih belum punya panduan. Kemudian PMK yang tadi juga jika dibutuhkan sudah kami download juga, bisa dicek saja atau itu bisa Google juga Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam situ juga ada panduan PT untuk vokasi. Tadi juga kalau nggak salah Bu Yuli sempat tanya untuk vokasi gimana. Vokasi ini memang sudah ditutup ya Bapak Ibu kemarin di bulan Januari. Kalau nggak salah alhamdulillah ada satu proposal yang berhasil diajukan, mudah-mudahan lolos juga. Kemudian untuk, nah ini bagi Bapak Ibu yang tahun lalu mengajukan baik itu skema penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat dan belum lolos pendanaan, sudah ada hasil reviewnya, nanti bisa dicek di sini Bapak Ibu ya, usulan hasil review penelitian gitu. Bentuknya memang Excel karena ini kami download dari Bima. Nanti bisa dicek saja catatan-catatannya, sudah ada juga reviewnya dari mulai komentar administrasi dan juga substansi ya. Jadi misalnya kalau nanti, aduh kenapa yang substansinya nggak ada komennya ya berarti Bapak Ibu di administrasinya kemungkinan tidak lolos. Jadi cuman sampai tahap administrasi saja. Tapi kalau yang ada komentar di substansi itu berarti sudah masuk ke dalam substansi ya, ke konten lah gitu. Jadi diperhatikan lagi untuk tahun ini mudah-mudahan penulisannya bisa lebih baik untuk memperhatikan panduan dari mulai teknis misalnya jenis huruf, jenis kutipan dan sebagainya itu juga mohon disesuaikan karena itu akan mempengaruhi administrasi Bapak Ibu ya, jumlah kata dan sebagainya. Nanti bisa dicek saja. Kemudian yang pengabdian masyarakat juga sama, di sini sudah ada komentar-komentarnya, nanti bisa dicek juga. Kemudian untuk nah barangkali Bapak Ibu gitu ya ada ini juga kita sudah
mohon izin ke Bapak Ibu yang dapat hibah karena kita biar saling ini aja apa eh, sharing aja gitu maksudnya untuk wawasan aja barangkali ada yang membutuhkan kayak gimana sih kemarin contoh proposal yang tahun lalu PDP. Nah, ini juga kita sudah masukkan Bapak Ibu ya. PMP ini saya belum masukkan yang Pak Faisal ada satu proposal pengabdian masyarakat yang lolos ini untuk yang PDP semuanya ini lolos pendanaan ada 6 proposal dengan bidang ilmu yang berbeda. Nanti silakan bisa dicek saja. Kemudian di sini juga ini sebenarnya masih data lama, data user password Bima. Kita sudah coba waktu itu rekap gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang udah di reset sendiri, ada yang bahkan udah minta reset lagi LPPM gitu ya. Tapi barangkali nggak ada perubahan, nanti bisa dicoba dulu saja. Kalau misalnya user ini gagal, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi kita. Tadi juga sudah ada beberapa dosen yang minta user, nanti kami coba resetkan. Di sini untuk loginnya Bapak Ibu nanti di Bima ya di sini. Ini ya kondisinya nanti Bapak Ibu bisa login di Bima. Tadi mungkin saya dan Pak Yosep juga sudah menyampaikan terkait dengan skema eligibilitas. Tapi ya alangkah lebih baiknya Bapak Ibu juga bisa ngecek dulu pastiin gitu bisa login Bima. Kemudian usulan baru. Nah, di sini Bapak Ibu nanti misalnya contoh mau penelitian ada tampilannya seperti ini. Saya klik usulan baru dan juga info Bapak Ibu bisa diklik. Nah, kemarin sempat juga misalnya yang udah lektor 300 masih muncul PDP. Mungkin kemarin memang belum update dari DRTPM-nya Bapak Ibu, tapi sekarang saya cek sudah normal. Nah, ini untuk punya saya sendiri eligible itu di ketua sebagai 2 skema ya, fundamental dan kerjasama dalam negeri. Kemudian kalau misalnya di sini belum, oh misalnya Bapak Ibu kenapa nggak eligible gitu. Nah, itu ada tadi mungkin dari Javungnya sudah masuk, tapi bisa jadi dari Sintaskor. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya klik di sini untuk sinkronisasi. Jadi kita juga bisa melakukan sinkronisasi Sinta. Ini akan nge-redirect ke Sinta. Kemudian juga bisa juga misalnya oh Javungnya belum ada di sini di dashboard, Bapak Ibu juga bisa. Nah, ini sinkron pada dikti. Misalnya Javungnya Bapak Ibu harusnya sudah lektor kepala gitu ya, tapi masih lektor. Ini juga sing pada dikti. Atau harusnya udah asisten ahli, masih strip atau kosong juga sinkron pada dikti. Kecuali misalnya Bapak Ibu sudah naik ke pangkatan, sisternya yang nggak diupdate Javungnya ya sama saja. Pasti kan di pada diktinya juga tidak sinkron. Jadi ada beberapa hal yang memang Bapak Ibu harus sinkronkan tadi dari mulai sintanya, kemudian Javung di pedediktinya atau di sister ya Bapak Ibu untuk bisa diambil di Bima atau ditarik datanya. Nanti prosesnya bagaimana? Ini mungkin saya nggak akan coba semua ya, tapi kurang lebih ya seperti ini. Ada 5 tahap dari mulai identitas usulan sampai dengan konfirmasi. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan yang ada namanya pengukuran TKT gitu. Dan ini pun disesuaikan dengan bidang ilmu Bapak Ibu masing-masing. Mungkin di kesehatan atau di IT kan beda-beda ya Bapak Ibu. Nanti tinggal diisi saja. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu tadi penelitian dasar, berhentinya kan di TKT 2 mungkin atau 3. Nanti di tahap selanjutnya Bapak Ibu bisa isinya apa namanya jangan full ya. Misalnya ini saya coba dulu. Nah, di sini kan ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, misalnya terkait aplikasi, studi kelayakan dan sebagainya. Kalau misalnya mau berhenti di sini ya berarti di sini jangan sampai 100% semua gitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa diklik selesai. Kemudian selanjutnya nah di sini ada saya harus mengukur dulu. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Misalnya sedikit asal saja. Saya misalnya mau berhenti penelitiannya memang berhenti di TKT 2 untuk keluarannya. Selesai. Nah, target akhirnya saya di TKT 2 karena maksimal 3. Nah, di sini ada muncul kelompok riset dasar. Nah, ini akan muncul sesuai dengan eligibilitas Bapak Ibu masing-masing. Dan ini eligibilitas sebagai ketua ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu anggota, itu kan sifatnya invitation atau di-invite oleh ketuanya. Jadi nanti bisa ditambahkan gitu. Jadi untuk yang eh, belum eligible untuk skema manapun, boleh Bapak Ibu join sebagai anggota. Ini contoh misalnya, misal saja itu kan maksimal 150 juta, nanti diisi semua sampai nanti masuk ke tahap 2 ya Bapak Ibu.
tahap 2 ya saya ini isi asal dulu saja lah. Yang penting ini kan macam-macam ya. Nanti Bapak Ibu diisi keruhan. Nah, ini memang banyak Bapak Ibu ya nanya bidang ilmunya, teknik apa gitu. Nanti bisa diisi. Nah, ini prioritas risetnya ke arah mana? Tadi kan sudah dibatasin 5. Mungkin apakah, oh misalnya nanti terkait dengan pariwisata yang diangkatnya bisa dipilih karena mau tahun. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal isi saja. Jadi di sini juga nanti ditambahkan, kalau nggak salah ini harus, coba ya saya, oh ini harus diisi Bapak Ibu. Saya contohkan sampai dengan ke tahap ini saja mungkin, tahap 2. Ini harus di searching ya NIDN-nya. Misalnya punya 04, punya siapa ya? Ini punya siapa nih? Ini Bu Kartika Dewi ya. Atau punya Bu Ina misalnya 04. Kalau nggak salah. Misalnya ini jadi anggota. Nah, ini non anggota dosen Bapak Ibu bisa masukkan ya, bisa eh, bebas misalnya mau jenisnya apa mahasiswa. Kalau mahasiswa Bapak Ibu masukin nanti NIM-nya. Biasanya dia ngebaca dari PD Dikti. Bentar saya lupa. Bentar ya. Nah, misalnya saya contoh saja. Ini misalnya saya input 1. Nah, ini tugasnya ya Bapak Ibu nanti pilih peran, terus mahasiswanya misalnya membantu apa, kan mungkin Bapak Ibu ada beberapa tim tadi mahasiswanya. Nah, oke, ini kayaknya harus ada 2. Pak Salman, ada Pak Salman nggak? Kalian tidur? Gitu. Pak Salman, ini mungkinnya NIDN-nya saya berapa lupa. 4, berapa 04 Pak? Cobain dulu Pak. 01 04 93 03 0, 04, 0, 01 01, 4 03, 04. 93. Oh ini ya. Iya, aduh, jadi ketahuan deh. Coba ya Bapak Ibu, karena tadi kan kita cek minimal. Membantu data gitu dulu saja ya. Coba barangkali. Ini Pak Ibu. Iyalah bisa
judul penelitian. Ini kan tadi kalau nggak salah untuk fundamental minimal ya Bapak Ibu dua peneliti gitu ya. Bisa dari perguruan tinggi yang sama. Kita coba save. Nah, ini sudah di save ya. Kalau saya klik selanjutnya. Oh, anggota minimal nih. Berarti yang tadi Bapak Ibu ya. Syaratnya juga eligible di internal. Ternyata. Eh, siapa ya? Oh iya, misalnya Punten punya sebentar Bapak Ibu kita coba satu. Pak Rizky ya, Punten saya coba dulu. Untuk contoh saja, membantu ketua. Nah, ini kalau nggak salah Pak Rizky eligible di fundamental Bapak Ibu. Nah, ya betul Bapak Ibu. Jadi ya nanti memang betul sesuai dengan panduan bahwa minimal satu anggota yang untuk fundamental pun harus memenuhi syarat. Jadi berarti diperhatikan dari sisi Jafung dan Sinta skornya juga karena tadi pada saat dicoba kalau tidak memenuhi ternyata tetap diminta ya ada notif. Nah, di tahap 2 Bapak Ibu yang nanti mau PDP juga sama di tahap ini Bapak Ibu bisa download template-nya nanti tinggal di sini. Ini saya coba unduh dulu ada. Oke, sudah ada substansi. Nanti ini tinggal dipilih-pilih saja sesuai dengan apa namanya kelompok risetnya. Luaran wajib. Nah, Bapak Ibu di sini nanti ini nggak bisa dipilih ya Bapak Ibu karena sudah pasti harus gitu. Jurnal bereputasi internasional tuh nggak bisa milih lagi Sinta dan sebagainya. Makanya langsung dikunci. Kemudian URL dan sebagainya ini lebih baik detail karena kemarin pada saat saya pengajuan PDP tahun lalu kan masih bisa PDP itu reviewernya ngasih komentar katanya eh, tidak detail gitu kayak luaran itu mau diterbitkannya di jurnal apa mungkin lebih bagus sampai ke ISSN URL penerbitnya siapa itu lebih baik disampaikan gitu karena kemarin cuma nama jurnalnya aja gitu untuk lebih detail. Ini mungkin saya sampai tahap ini dulu saja bentar ya. Nanti di tahap 3 pokoknya Bapak Ibu bisa cek RAB itu ada beberapa jenis tadi ya komponen dari mulai bahan misalnya luaran dan sebagainya itu juga sudah ada sub itemnya jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan paling kalaupun memang mau lebih detail ya ketika misalnya ATK gitu apa yang Bapak Ibu beli itu boleh dijabarkan nanti ditulis saja di apa namanya di kolomnya tetapi sub itemnya sudah ada bawaan. Nanti tadi dokumen pendukung segala rupa ini bisa diakses di tahap 4 Bapak Ibu ya. Di tahap 4 itu nanti bakal ada tadi kalau misalnya contoh yang mau ikut terapan kan Bapak Ibu harus menguploadkan satu eh, jurnal corresponding author atau penulis ada nanti ada menunya di tahap 4 ya. Begitu kurang lebih sampai dengan tahap 5 konfirmasi usulan itu nanti akan ada apa namanya review lagi resume nanti Bapak Ibu save. Nah, kemudian nanti misalnya karena tadi saya sudah contoh di sini sebagai sampel aja memilih atau menginputkan beberapa anggota nanti ke Bu Ina, Pak Salman, Pak Rizky itu akan ada notif ke Bimanya invitation di sini ya Bapak Ibu diundang misalnya. Misalnya ini contoh ya seperti ini. Ini notifikasi. Nanti Bapak Ibu kalau bersedia ya udah tinggal di approve saja sebagai anggota. Nanti selanjutnya ketika didanai hanya di Bima ketua ya yang melakukan perbaikan usulan, laporan kemajuan, laporan akhir, logbook dan sebagainya ini di sini Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu yang sudah pernah dapat pendanaan juga akan muncul biasanya ya di awal. Nah, ini contoh tadi saya masih bentuk draft dan ini masih bisa di otak-atik ya Bapak Ibu samplingnya saja. Kurang lebih begitu alur di Bima. Nanti kami akan coba cek lagi mungkin Bapak Ibu yang sudah tadi pada minta akun juga ya passwordnya. Kemudian oke, eligibilitas dosen. Nah, ini kemarin sempat dari Pak Yosep juga di apa namanya direkap lah gitu. Tapi mungkin bisa jadi
Sintanya bakal ada perubahan lagi Bapak Ibu karena barangkali Sinta Bapak Ibu belum update kan, ada penelitian yang belum masuk misalnya ke profilnya. Ini yang kemarin hasil downloadan sore lah gitu dari Sinta ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin belum terlalu update banget. Tetapi kemarin Pak Yosep baru ngecek juga eligibilitas dari ini kayaknya, cuman baru dari Javungnya gitu. Ini kan di sini ada yang terapan sebagainya. Tapi nanti cek lagi Bapak Ibu ya dari segi apa namanya Sinta Skor. Soskum dan eh, sains teknologi berbeda ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa jadi kalau di teknik kita di FTI itu memang lebih tinggi Sinta skornya besar. Begitu ini Iya, atas ya. kurang lebih begitu Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Lebih lanjutnya silakan dibuka bimanya masing-masing. Saya juga nanti akan coba pengajuan ke pimpinan. Mudah-mudahan ada workshop khusus Bapak Ibu ya untuk penulisan proposal ini, karena jujur saja gitu untuk skema apalagi di atas PDP kita sampai tahun kemarin belum ada yang sampai tembus atau lolos pendanaan. Ada yang sampai sudah ke substansi. Contohnya punya Burian, kalau saya cek tuh di substansi sudah masuk gitu di substansi. Cuman mungkin kemarin ada beberapa saran juga sehingga memang pada akhirnya belum dapat pendanaannya. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, baik perihal akun atau mungkin Sinta, karena ini terkait semua Bapak Ibu. Sinta nyambung ke Bima, kemudian juga Sister ya, itu untuk Javungnya barangkali belum update. Oh di chat, sebentar. Untuk PKM, kewirausahaan ada standar khusus bagi mitra usahanya, tidak ada contoh PKM kewirausahaan. Ibu kalau misalnya, eh, oke mitra ya, mitranya nanti kita coba cek dulu di panduan, Bu. Tetapi kalau misalnya contoh itu sebenarnya kita belum ada, Bu, karena yang kemarin lolos juga punya Pak Faisal itu di penelitian pengabdian masyarakat pemula. Jadi contohnya baru itu saja. Mungkin ya Pak Yosep, barangkali ada ini. Sebentar. Untuk kriterianya untuk PMU PUD itu harus 2 mitra, Bu. Jadi 2 mitra dari di satu daerah tertentu, tetapi itu merupakan produk unggulan daerah yang tertuang di RPJMD gitu. Jadi ada produk-produk tersebut ada di RPJMD daerah tersebut gitu kan. Dan si mitranya itu harus mempunyai omset minimal di 150 juta. Aset, sorry. Aset di 150 juta. Itu saja Bu Sari. Untuk kriteria mitra ya. Ya. Iya Bu Ani, Bu Aninya nggak tahu kemana. Lihat di kolom chat saja. Silakan mungkin dari Bu Rian, Pak Wiseto, Bu Ivani, Bu Yani, Bu Anita, atau Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau didiskusikan. Tetapi kalau sudah cukup jelas, Alhamdulillah ya Bapak Ibu bisa mulai nyusun proposalnya saja. Mungkin nanti mudah-mudahan tadi yang kami rencanakan pengennya ada coaching klinik gitu dengan kita undang dari luar, mungkin karena di internal kan belum ada contoh yang pernah dapat pendanaan skema misalnya fundamental atau kerjasama dalam negeri. Nanti semoga bisa diagendakan di bulan Maret. Tapi mungkin dari sekarang Bapak Ibu tinggal apa namanya ancang-ancang dulu saja untuk anggotanya kira-kira, atau tadi ketua lebih ke bikin grup dulu mungkin ya Bapak Ibu kira-kira dengan siapa kolaborasinya. Mudah-mudahan intinya kalau yang eligible jadi ketua itu bisa mengajukan gitu. Khususnya saya sih ke PDP Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu masih bisa PDP karena peluangnya paling tinggi lah gitu, mungkin secara syarat kan di ARS silakan diikuti untuk bisa mengajukan PDP. Mudah-mudahan lolos. Jadi ketika tahun depan Bapak Ibu naik pangkat ya, entah handeuh teuing gitu ya, oh belum pernah nyobain PDPT kayak gimana. Misalnya gitu sudah pernah dapat lah gitu hibah, apalagi sekarang nominalnya
cukup besar dengan nominal 50 juta dan syaratnya masih tadi bisa Sinta 4 gitu ya Bapak Ibu. Jadi kan mungkin tidak terlalu berat dibandingkan tadi fundamental, kerjasama itu harus jurnal internasional, udah gitu bereputasi lagi apa namanya kriterianya gitu. Jadi mungkin lebih susah lagi. Kan kemarin juga yang kayak Sinta 2, Sinta 1 pun rada mepet-mepet ke laporan akhir tuh rada susah Bapak Ibu gitu ya. Kayak aduh pengen dapat LOA-nya atau diterima atau bisa sampai terbit tuh cukup mepet. Apalagi ini misalnya internasional bereputasi. Eh, tapi bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang sih, apa namanya, mungkin ancang-ancang minimal nanti LOA biasanya di laporan akhir itu bisa dilaporkan seminimal-minimalnya LOA kalau dulu ya gitu untuk luarannya. Karena cuman sedikit kita bisa ikutnya tadi PDP, fundamental dan kerjasama. Mungkin terapan Bapak Ibu yang di Sosum tadi karena Sinta skor overallnya berapa tadi 100 kalau nggak salah. Mungkin kalau memenuhi silakan bisa dicoba juga. Cuman memang tadi luarannya ya apa gitu model inovasi apa mungkin yang mau dibuat atau purwarupa apa karena bukan berbentuk artikel lagi luarannya. Ada yang kendala Bapak Ibu mungkin akun Bimanya atau aman bisa login? Jadi kami dari LPPM mewanti-wanti ada beberapa hal Bapak Ibu Sinta mohon dicek. Kemarin juga yang Pak Yosep rekap itu sempat ada beberapa eh, sebentar yang diwarnain ya Pak ya? Yang apa Pak? Oh punya Budwinta aja sih. Ini misalnya contoh punya Budwinta tuh ternyata pas dicek di Sinta tuh kemarin apa namanya skularnya tuh 0 Bapak Ibu poinnya dan ternyata pas kita cek itu nggak redirect ke profil skularnya Budwinta gitu. Jadi memang ada crash seperti itu sehingga jadi 0. Nah, nanti kalau misalnya ada case seperti itu Bapak Ibu bisa mungkin bisa dibuat ulang skularnya atau seperti apalah. Nanti akan kami update atau bisa diupdate dikomunikasikan ke LPPM biar kami cek. Intinya biar Bapak Ibu nggak rugi gitu Sinta skor itu sesuai dengan yang Bapak Ibu punya nanti nyambung ke Bima ya. Misalnya kan sayang tadi minimal 400 Bapak Ibu 396 atau 5 ternyata yang limanya tuh karena ada eh, penelitian Bapak Ibu atau luaran yang belum keklaim misalnya atau belum masuk kan sayang jadi nggak bisa jadi ketua gitu. Sudah cukup jelas Bapak Ibu untuk hari ini khususnya PDP mudah-mudahan ya bisa mengirimkan cukup banyak karena kami kemarin ya kita di sini lumayan Bapak Ibu ya sebenarnya dibanding tahun-tahun sebelumnya tuh tahun kemarin tuh proposal yang terbanyak gitu lebih dari 40 proposal kita submit ya zaman dulu pun gitu. Tapi yang lolosnya memang sedikit banget karena mungkin tadi dananya dari sana juga makin sedikit kemudian penilaiannya juga makin sulit sepertinya begitu sih makanya yang lolosnya tidak terlalu signifikan. Itu saja mungkin kalau tidak ada yang di Pak Wiseto, barangkali ada yang mau ditambahkan Bapak? Cukup. Iya, Bapak Ibu hatur nuhun, Bapak Ibu di Prodi, Bapak Ibu Dekan, Wakil Rektor Akademik, Wakil Rektor Kerjasama dan Inovasi, kemudian Pak Maksi dari apa namanya non akademik juga sudah bergabung. Intinya kami memfasilitasi acara ini untuk mensosialisasikan harapan kami keterlibatan Bapak Ibu di proposal tahun ini cukup tinggi ya Bapak Ibu. Jadi ya semangatlah nulis dulu gitu. Kita juga nggak tahu nanti penilaian reviewer bagaimana, tapi kita mengusahakan dulu ikut serta. Kedepannya juga mungkin kemarin saya juga sudah ngecek juga di BRIN ada beberapa skema riset yang mungkin bisa diikuti juga di luar Bima. Nanti akan kami coba sosialisasikan juga, walaupun memang dari segi persyaratan setelah kemarin dicek tuh ya rata-rata gitu minimal syarat ketuanya di doktor ya pendidikannya. Jadi mungkin tidak bisa semua dosen jadi ketua juga. Begitu Bapak Ibu yang bisa disampaikan hari ini, silakan mulai bikin grup dan nulis. Nanti mungkin akan ada surat tugas seperti tahun lalu, surat tugas untuk mengirimkan proposal sesuai dengan kapasitas dan eligibilitas Bapak Ibu masing-masing. Eh, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk
kegiatan lebih lanjut, nanti akan kami informasikan kembali jika ada. Atur nuhun, mohon maaf apabila selama mengikuti sosialisasi ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili LPPM menutup acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Sari. Ya, atur nuhun Bapak Ibu sudah Turnuhun. menyempatkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sari. Sari.